Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gibran. Saya berasal dari mahasiswa STMBI Fakultas Manajemen Bisnis. Oke, lanjut ke materinya. Materi pertama adalah mengenal siklus hidup sama hanya seperti makhluk hidup dalam kegiatan perekonomian, pemasaran, dan penjualan terdapat namanya siklus hidup produk. Siklus hidup produk menjadi salah satu komponen penting yang diketahui, dipahami dengan benar oleh perusahaan, karena bisa dialami setiap produk dimiliki perusahaan. Dalam siklus hidup produk ada empat tahapan nih guys. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Ya, mulai dari pertama dulu ya guys. Tahapan perkenalan adalah sesuai dengan namanya, tahapan ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup. Pada tahapan ini, produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk atau barang baru di pasaran. Kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Strategi yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah bagaimana memperkenalkan produk ini ke pasar. Oke. Baik, lanjut ke tahapan yang kedua adalah tahapan pertumbuhan. Tahapan ini akan menunjukkan bagaimana perkembangan produk tersebut, bagaimana masyarakat merespon hadirnya produk ini, serta bagaimana angka penjualannya, apakah menguntungkan atau tidak. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi dan memperbaikinya sehingga produk dapat bisa berkembang. Jika produk sudah diterima masyarakat, maka pengurangan biaya promosi bisa mulai dilakukan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi produk tersebut. Baik, lanjut ke tahapan yang ketiga, tahapan kedewasaan. Produk sudah berada pada siklus yang stabil dari segi perjualan, keuntungan, kualitas, bahkan persaingan dengan kompetitor lain. Saat ini di mana siklus hidup produk sudah mulai stabil, di saat yang sama akan mulai muncul pesaing-pesaing baru yang hadir dengan produk serupa, tetapi lebih baik atau lebih murah. Pada tahapan ini perlu penguatan pada promosi dan kualitas barang agar tetap bisa memaksimalkan target penjualan. Baik, yang keempat, yang terakhir, tahapan kemunduran. Pada tahap akhir, produk mulai mengalami penurunan dan permintaan, angka penjualan, dan fungsi keuntungan karena fungsi yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan konsumen, atau hadirnya produk lain yang jauh lebih dan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jika sudah tidak ada tahapan ini, maka harus bersiap untuk memprediksi kemana arah pasar bergerak dan melakukan modifikasi produk atau menghadirkan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Meskipun begitu, perusahaan dengan merek yang kuat dan tetap menghasilkan profit hingga akhir karena mereka telah sukses mendiferensiasikan produknya. Oke, sekian, terima kasih untuk materi pertama. Lanjut ke materi kedua ya guys ya. Oke, lanjut ke materi kedua nih. Ada yang tahu gak apa itu pengembangan produk? Ya, baik, saya jelaskan ya pengembangan produk. Pengembangan produk mengacu pada siklus hidup evolusi produk dari konsep awal penciptanya dan akhirnya peluncurannya. Namun peluncuran produk tidak mengakhiri siklus pengembangan produk, dan produk dapat terus berkembang dan meningkat lama setelah diluncurkan. Oke guys, lanjut. Ada 5 tahapan pengembangan produk nih guys. Ada banyak fase unik dari pengembangan produk ini tergantung pada organisasi. Organisasi di fase ini bisa sangat berbeda. Terlepas dari perbedaan organisasi dan beberapa langkah umum yang harus diikuti setiap orang, ini adalah 5 tahapan pengembangan produk ya guys ya. Baik, yang pertama adalah brainstorming. Tahap pertama dalam proses pengembangan produk adalah fase brainstorming. Idealnya, tim akan memiliki pemahaman tentang produk umum yang ingin mereka buat, dan disinilah ide itu disempurnakan. Lanjut yang kedua ya, verifikasi ide. Setelah Anda melakukan brainstorming beberapa ide yang layak, penting bahwa ini diverifikasi terhadap ide-ide lain dalam batch dan solusi pasar. Dalam solusi pasar ini, untuk melihat beberapa dapat ditindaklanjuti oleh mereka.
Untuk melakukan ini, Anda perlu mengukur umpan balik karyawan, umpan balik pelanggan, dan bisnis lain untuk memastikan ide Anda memiliki kaki. Oke. Untuk yang ketiga, perencanaan bisnis. Mengusulkan anggaran untuk pengembangan dan menciptakan pemahaman yang jelas tentang target pasar. Fase perencanaan bisnis sangat penting untuk sukses pengembangan produk karena akan menangani semua elemen eksternal yang penting bagi keberhasilan produk. Produk ini mungkin brilian dengan sendirinya, tetapi tahapan penempatan yang tepat produk ini akan berjuang untuk mencapai potensi penuhnya. Baik, lanjut ke yang nomor 4 ya. Pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses merancang dan membangun produk itu sendiri. Proses penciptaan hampir selalu dimulai dengan merancang produk. Produk ini sering dapat terjadi secara paralel dengan fase ini karena ini adalah salah satu bagian terpenting yang harus diselesaikan sebelum pengembangan dimulai. Tetapi pada awal siklus pembuatan harus selalu ada waktu untuk mereferensikan desain dan memastikan mereka dipahami terlebih dahulu. Oke, baik, ini yang terakhir ya, yang nomor 5, pengujian dan peluncuran. Tahap terakhir dalam proses pengembangan produk adalah pengujian dan peluncuran setelah produk dibuat. Penting untuk menerima pengujian stres yang ketat untuk memastikannya dalam bertahan terhadap skenario penggunaan apapun. Terutama jika produknya adalah perangkat lunak, mungkin ada banyak hal yang salah dengannya. Jadi harus kedap udara. Setelah pengujian selesai, saatnya untuk meluncurkan produk Anda. Disinilah fase perencanaan bisnis dimulai. Untuk meluncurkan kampanye promosi dan penjangkauan pasar, sebagian besar pekerja perencanaan mengarah ke momen ini dan akan mempengaruhi keberhasilan peluncuran. Yang penting untuk merencanakannya dengan tepat. Oke, sekian, terima kasih. Tugas dari saya Muhammad Gibran. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Alif Gibran. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Yahni. Saya mahasiswa dari STMBI Fakultas Manajemen Bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama, di sini saya akan membahas apa sih itu identitas produk dan apa sih itu lini produk dan bagaimana strategi pembaurannya. Dan juga di sini saya akan membahas strategi penetapan harga. Baik, yang pertama kita akan membahas apa sih itu identitas produk dan kenapa harus ada identitas produk. Nah, jadi gini, kita balik lagi ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut menciptakan produk untuk dijual dan menghasilkan sebuah keuntungan. Dan bagaimana caranya? Jika perusahaan tersebut membuat produk tanpa pengenalan produk, tanpa identitas produk, apakah produk itu akan bisa dapat lebih dikenali oleh masyarakat luas? Tentu saja tidak. Maka dari sini identitas produk itu sangatlah penting. Kenapa penting? Ya iya, karena jika ada suatu identitas produk, seperti halnya kita seperti manusia, ada kartu tanda penduduk KTP, itu adalah identitas diri, sama halnya seperti produk. Jadi bagaimana itu caranya untuk bisa mengenali suatu produk? Nah, jenis-jenisnya nih, kita sebagai perusahaan kita dapat memakai identitas produk sebagai pengenalan produk kita. Apa itu? Yaitu brand. Pasti orang nggak akan asing lagi dengan apa kata itu brand dan merek, slogan,
dan lainnya. Itulah yang disebut identitas produk. Sama halnya baik. Jadi, saya mempunyai contoh produk. Yang satu tidak memiliki brand atau kemasan atau logo dan nama produknya. Jika ini dijual di pasaran, apakah bisa ini laku? Iya, mungkin bisa saja ini laku. Tetapi tidak akan luas karena konsumen mencarinya akan sulit. Ya, ini adalah bawang goreng. Jika kita ingin produk kita laku, laris, kita harus menggunakan brand nama produk kita di sini. Jadi orang akan mudah mencari produk kita. Berbeda dengan seperti ini. Ini lengkap sekali. Ini ada brandnya, fresh tea, ada variannya, ada penjelasan tentang nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sini. Jadi orang akan mudah untuk mencarinya. Jadi kita sebagai konsumen nggak akan bingung. Kita mau beli minuman apa kalau nggak ada brandnya, kalau nggak ada varian rasanya. Kalau bayangkan kalau ini tidak ada label seperti ini, mungkin kita akan sulit mengenalinya, itu apaan tuh, cairan apaan itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa identitas produk sangatlah penting untuk pemasaran. Baik, saya akan lanjutkan materi yang berikutnya. Berikut adalah materi tentang lini produk. Apa itu lini produk? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lini produk. Lini produk adalah sekelompok produk yang berhubungan yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu lini produk, dan tiap produk dalam satu lini tersebut dapat dijual secara terpisah. Lini produk dapat terdiri atas produk yang berhubungan dengan berbagai ukuran dan jenis, warna, kualitas, atau harga. Sebagai contohnya di sini, suatu contoh produsen kosmetik dapat memiliki lini produk. Contohnya, kosmetik, produksi tentang kosmetik. Di sini ada lini produknya, yaitu contohnya di sini akan membuat seperti bedak, lipstik, maskara, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan lini produk. Serta lini produk yang dikhususkan bagi para remaja atau dewasa. Baik, selanjutnya di sini pasti perusahaan akan melakukan strategi pembauran produk. Apa sih itu pembauran produk? Dari kata pembauran, di sini dapat kita kenali adalah menyebarluaskan produk kita. Bagaimana sih caranya untuk memperluas produk-produk kita ke masyarakat luas? Nah, yang pertama kita akan pastinya menggunakan sosial media kita untuk sarana membaurkan produk kita. Dengan cara kita menyebarluaskan produk kita di sosial media, apalagi di zaman sekarang, pasti akan mudah didapatkan oleh masyarakat informasi-informasi tentang produk kita. Yang kedua, kita akan menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan. Tentunya pasti dong, kita harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar kita mendapatkan konsumen yang banyak dan lebih-lebih lagi. Dan berikutnya, kita akan pastinya membuat kemasan yang menarik untuk menarik semua konsumen.
tentunya di sini juga kita akan membuat sebuah event gratis produk untuk kita. Jadi belum tentu semua pasar juga melakukan hal yang sama untuk menggratiskan produk-produk kita. Karena di sini cara ini adalah ampuh untuk mendatangkan sebuah konsumen dan menarik konsumen untuk melakukan transaksi untuk membeli produk-produk kita. Jadi itulah cara untuk membaur-baurkan produk kita. Baik, untuk materi yang terakhir, apa sih itu strategi penetapan harga? Tentunya sangat penting bagi kita sebagai perusahaan untuk menetapkan harga yang stabil. Kenapa? Karena itu adalah kunci untuk membuat produk kita aman. Dan selanjutnya, pasti strategi penetapan harga yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengecek pasar. Bagaimana kondisi pasar saat ini, gitu. Dan pastinya ada beberapa faktor untuk mempertimbangkan penetapan harga agar tetap stabil dan aman. Penetapan harga adalah sebagai kunci keamanan keuntungan, dan oleh sebab itu harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan ketiga komponen lainnya, bauran produksi, produk distribusi, dan promosi, memunculkan biaya harga yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Berikut yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor yang mempertimbangkan penetapan harga. Di sini ada 3 faktor yang mempertimbangkan utama dalam penetapan harga. Yang pertama itu pastinya biaya, pelanggan, jenis produk. Itu yang akan mempertimbangkan penetapan suatu harga. Kenapa? Karena sebelum kita menentukan harga, pasti kita akan hitung berapa sih modal yang kita keluarin buat biaya promosi, terus pelanggannya, jenis produknya, dan lain-lain. Jadi seperti itulah strategi penetapan harga. Jadi bagi kalian yang ingin buka usaha, yang kami sampaikan itu mungkin dapat dicoba. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih kepada subscriber. Dan tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dasar-dasar bisnis yang didosenkan oleh Miss Mirna. Baik, cukup sekian dan terima kasih.